Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man istanna bis sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dicek suaranya sudah jelas. Terdengarkah suaranya? Ya, kita mulai saja. Semoga bisa didengar dengan jelas. Baik, eh, pembahasan kita kali ini ada dua pembahasan. Insyaallah ta'ala ada dua bab yang akan kita bahas. Setelah kita membahas sebelumnya ada huruful khafad, yaitu huruf-huruf yang menjarkan isim. Kemudian setelah itu diikuti dengan hurufun nasab yang menasabkan isim. Kemudian diikuti dengan hurufun nasab yang menasabkan fiil. Dan terakhir kita membahas tentang huruful jazm. Maka sekarang kita akan membahas ya huruf-huruf yang merofakkan isim. Huruf-huruf yang merofakkan isim setelahnya. Babu hurufir raf'i. Nama bab ini memang terdengar unik karena memang belum pernah kita dapati di kitab-kitab lainnya. Tidak pernah ada pembahasan tersendiri mengenai huruf-huruf yang merofakkan isim. Tapi nanti kita lihat di bab ini, bab hurufi raf'i, penulis akan menyebutkan apa alasannya beliau membuat bab ini. Nah, langsung saja kita baca terlebih dahulu bab ini. Karena kita membahas dua bab, maka tentu kita akan percepat pembahasannya, diperingkas. Huruf-huruf yang bisa merofakkan isim setelahnya. Ya, wahia, ya di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wahia innama wa ka'annama, ya mohon dikoreksi ini bukan lama, yang tepat adalah ka'annama sebagaimana tertulis juga di syarahnya Inasul kitab Al-Inas. Kemudian walakin nama wa kaifama wa haitsuma wa la'allama wa bainama wa baina. Innama artinya hanyalah. Innama artinya hanyalah.
kemudian ka'an nama seolah-olah, kemudian lakin nama tetapi, kemudian kaifama bagaimanapun, haitsuma dimanapun, kemudian la'allama semoga, kemudian bainama sedangkan, dan baina artinya sama yaitu sedangkan. Akan tetapi dengan dihilangkan mimnya. Bainama dan baina sama. Huruf ma yang berada di akhiran semua huruf ini menyebabkan huruf-huruf ini tidak beramal. Semua huruf-huruf ini bisa beramal, namun karena ada ma di sini yang disebut dengan ma al-kafah, ya namanya ma al-kafah, yang menghalangi setiap amil ya terhadap amalannya. Ya, ma al-kafah artinya mencukupkan. Maka ketika huruf-huruf ini diikuti oleh isim, maka isim setelahnya ini akan kembali marfu. Kenapa? Karena hurufnya tidak lagi beramal. Dan huruf-huruf ini tidak lagi menjadi khusus atau huruf mukhtas yang khusus hanya bisa masuk kepada satu jenis kalimah saja. Namun ketika dia diikuti oleh ma al-kafah ini, maka ia bisa bertemu dengan isim, bisa juga bertemu dengan fi'il. Kemudian huruf berikutnya ada laula wa lauma. Laula dan lauma yang mana artinya ini sama seandainya tidak. Seandainya tidak. Kemudian ada wa amma wa aina wa mata. Amma artinya adapun, kemudian aina artinya di mana, dan mata artinya kapan. Wa asa wa idza wa kaifa wa hal. Kemudian ada asa mudah-mudahan, kemudian idza jika, kaifa bagaimana, dan hal artinya apakah. Wabal wama wa man. Wahal, kemudian bal, ma, dan man. Bal artinya bahkan, kemudian ma artinya apa, man artinya siapa. Wa hadza wa dzalika wa dzaka. Hadza artinya ini, dzaka artinya itu, dan dzalika juga sama artinya itu. Kemudian ada wa nahnu wa huwa. Ada nahnu artinya kami, huwa artinya dia. Wa in al-khafifatu walakin al-khafifatu. Ada in al-khafifah artinya disukunkan, tidak ditasdidkan, yang mana artinya tidak. In di sini artinya tidak. Walakin al-khafifah yang disukunkan tidak ditasdidkan artinya tetapi. Wa habbadha wa ni'ma wa bi'sa. Habbadha dan ni'ma artinya sama yaitu sebaik-baik. Wa bi'sa artinya seburuk-buruk. Dan yang terakhir wa kam idza kana ma ba'daha ma'rifatan. Dan kam yang artinya berapa jika setelahnya ini adalah diikuti dengan isim ma'rifah. Maka isim ma'rifah tersebut dia berhak untuk marfu. Dan kita perhatikan begitu banyak huruf rofa di sini, huruf-huruf yang merofakkan dari berbagai jenis adawat. Dari berbagai jenis adawat, baik berupa isim, ada yang fi'il, ada yang huruf. Semuanya ada. Kemudian Al-Imam An-Nahas menyebutkan sebab mengapa beliau menyebutkan huruf-huruf ini dan mengistilahkannya, menamakannya dengan hurufur rofa. Kata beliau, wa innama summiyat hurufar raf'i li'annaha aktsaru ma yaji'u ba'daha marfu'un. Dinamakan huruf rofa ini semata-mata karena seringkali setelahnya ini diikuti oleh isim marfu'. Dan inilah metode beliau untuk memudahkan pemula. Karena sejak awal beliau menulis kitab ini memang untuk pemula. Tentu pemula di masa beliau, bukan di masa sekarang ya. Disebutkan pemula di masa dahulu, itu belum tentu pemula di masa sekarang. Karena biasanya
eh, namanya sudah sunnatullah, maka seiring berjalannya zaman, seiring perkembangan zaman, tingkat keilmuan manusia itu berkurang. Maka pemula pada zaman dulu bisa jadi sekarang menjadi lanjutan. Ya, kalau diterapkan sekarang maka levelnya sudah berbeda. Nah, metode beliau ini adalah metode praktis. Metode praktis. Sehingga diharapkan dengan metode seperti ini pembaca tidak perlu lagi bersusah-susah mencari tahu apa pengertian masing-masing huruf dan amalannya sebelum ia amalannya ini dicukupkan atau dihalangi oleh sesuatu ya seperti ma'al kafah tadi. Tapi beliau cukup mengumpulkan dari berbagai jenis huruf ya berdasarkan apa yang beliau ketahui dan berdasarkan pengalaman dan juga simak dari orang-orang Arab di mana setelah huruf-huruf ini pasti diikuti oleh isim marfu. Pasti diikuti oleh isim marfu. Maka ini cara praktis dan lebih mudah untuk dihafalkan oleh pemula. Ya, tanpa melihat apa fungsi dari isim marfu itu sendiri. Yang penting setelahnya marfu. Dan kita perhatikan isim-isim marfu ini berbeda nanti fungsinya dari satu huruf ke huruf yang lainnya. Misalnya isim marfu setelah innama. Isim marfu setelah innama itu adalah mubtada. Dia marfu sebagai mubtada. Sedangkan isim marfu setelah nahnu misalnya atau huwa, maka ia adalah khobar, marfu sebagai khobar. Berbeda lagi isim marfu setelah ni'ma misalnya atau bi'sa, maka ia adalah dihukumi sebagai fa'il. Berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tapi Al-Imam An-Nahas tidak menghiraukan hal tersebut. Yang penting apa? Yang terpenting isim setelah huruf-huruf ini adalah pasti marfu. Dan beliau tidak menjelaskan apa fungsinya di dalam kalimat tersebut. Dan ini lebih penting bagi pemula. Ya, untuk pemula ini yang dibutuhkan apa? Cara praktis. Setelah ini dibacanya apa? Apalagi kalau misalnya tujuannya adalah untuk baca kitab. Untuk baca kitab itu yang penting bacaannya ini setelah ini apa? Baca marfu apa mansub? Ya, kemudian baru seiring berjalannya waktu dia upgrade lagi kemampuannya, maka perlu diketahui apa fungsinya dari i'rab tersebut. Kemudian beliau memberikan beberapa contoh. Tidak semua huruf ini diberikan contoh, hanya perwakilan saja. Taqulu min dzalika taqulu min dzalika innama Zaidun qa'imun. Rafa'ta Zaidun bil ibtida wa qa'imun khabaruhu. Misalnya innama Zaidun qa'imun. Zaid hanya sedang berdiri. Ya, kamu rafa'kan Zaid karena apa? Dengan ibtida. Ya, ini Zaid ini marfu karena ia mubtada. Amilnya amil maknawi karena ia berada di awal kalimat. Tidak ada lafaz apapun yang membuat ia menjadi marfu. Dan dalam hal ini beliau memilih pendapat Basriun, ulama Basrah. Karena menurut ulama Kufah, mubtada itu marfu dikarenakan khobarnya. Dikarenakan khobarnya. Sehingga amilnya adalah amil lafzi menurut Kufiyun. Sedangkan menurut Basriun, amilnya ini adalah amil maknawi, yaitu ibtida, karena ia berada di awal kalimat. Dan kemudian kata beliau, wa qa'imun khabaruhu, dan qa'imun itu adalah fungsinya sebagai khobarnya. Nah di sini, beliau tidak menyebutkan amil apa yang menyebabkan khobar ini marfu. Apa yang menyebabkan qa'imun ini marfu. Ya, entah alasannya karena mungkin beliau ingin memfokuskan agar pembaca ini fokus kepada isim marfu setelah in nama saja, yaitu Zaidun. Karena memang pembahasan ini adalah mengenai isim-isim marfu ya setelah huruf-huruf yang disebutkan tadi. Atau bisa jadi alasannya karena beliau ingin menghindari perselisihan. Ya, menghindari perselisihan. Dan perlu kita ketahui bahwa
Basriyun sepakat, ya, mereka sepakat menghukumi bahwa amil rofa pada mubtada adalah ibtida. Tadi sudah disampaikan. Sebagaimana yang beliau sampaikan juga. Ya, rafa'ta Zaidun bil ibtida. Bahwa mubtada itu marfu karena ibtida. Akan tetapi ulama Basrah ini mereka berselisih pendapat dalam menghukumi apa amil rofa pada khobar. Ya, mereka berselisih pendapat apa sih yang menyebabkan khobar itu marfu. Setidaknya mereka terpecah menjadi tiga kelompok atau tiga pendapat. Pendapat pertama, ya, mereka mengatakan amil rofa pada khobar itu adalah sama dengan amil rofa pada mubtada, yaitu apa? Ibtida. Jadi mubtada marfu karena ibtida, khobar juga marfu karena ibtida. Ya, karena apa? Karena menurut kelompok ini isim itu tidak kuat, isim itu tidak bisa untuk beramal kepada isim setelahnya karena isim ini sangat lemah. Maka tidak mungkin khabar ini marfu oleh mubtada. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, amil yang merofakkan khabar itu adalah mubtada. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka khabar itu tidak ibtida, dia tidak di awal kalimat karena sebelumnya sudah ada mubtada. Dan zahirnya adalah yang lebih mudah untuk dipahami, ya, dan lebih mudah untuk diterima bahwa khabar itu marfu oleh mubtada yang berada sebelumnya. Jadi amilnya amil lafzi. Sama halnya seperti mudhof ilaih. Mudhof ilaih majrur karena apa? Karena mudhof, dan mudhof ini pasti isim. Maka isim bisa beramal. Pendapat yang ketiga, ya, ini adalah kombinasi dari pendapat pertama dan kedua, bahwasanya amil yang merofakkan khobar adalah keduanya, yaitu ibtida dibantu dengan perantara mubtada. Jadi ibtida plus mubtada. Maka dari itu di sini penulis lebih memilih untuk diam. Ya, karena amil pada khobar itu adalah permasalahan yang di sana ada khilaf yang besar. Sehingga beliau cukup mengatakan wa qaimun khabaruhu. Qaim, ya, ini adalah sebagai khobarnya, dan ini cukup memudahkan untuk pemula. Tidak perlu disebutkan khilaf-khilafnya. Wa mithluhu aina akhuka syakhisun. Contoh lainnya, ya, aina akhuka syakhis. Kemana saudaramu pergi? Syakhisun artinya dahibun. Kemudian wa mata amrun muntaliqun. Kapan Amr pergi? Muntaliq artinya dahibun juga, sama, ya. Wa kaifa Abdullahi sani'un. Bagaimana Abdullah berbuat atau melakukan? Wa in Zaidun illa qaimun. Nah, tidaklah Zaid kecuali ia berdiri. Walaula Zaidun maka lam tuka. Dan jika bukan karena Zaid, maka aku tidak akan berbicara padamu. Nah, ini pembahasan singkat mengenai huruf rafa. Nah, berikutnya babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluh, yaitu bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau yang kita kenal sekarang ini dengan istilah naibul fa'il. Ya, dan perlu diketahui bahwa istilah naibul fa'il itu pertama kali dibawakan oleh Ibnu Malik yang wafat pada tahun 672 Hijriah. Maka pada masa Al-Imam An-Nahas tentu istilah tersebut belum ada. Istilah naibul fa'il belum ada. Dan sebelum An-Nahas, Sibawayh dari kalangan Basriyun dan Al-Farra dari kalangan Kufiyun, mereka semua sudah menggunakan istilah ini, yaitu istilah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh. Maka istilah ini adalah istilah yang kuno, istilah klasik. Sebelum ada istilah naibul fa'il. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh raf'un abada.
Ketahuilah bahwa maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya selamanya ia marfu. Li'annahu qama maqamal fa'il. Kenapa? Karena ia menempati posisi fa'il. Nah, inilah alasannya mengapa ulama zaman dahulu tidak menamakan naibul fa'il. Tidak menamakan naibul fa'il. Kenapa? Karena maf'ul bih di sana hanya menempati posisi fa'il. Ya, menempati saja. Artinya meminjam, ya, misal fa'il ini adalah ketuanya. Dan jika fa'il ini ketuanya sedang keluar atau sedang ada urusan di luar, maka maf'ul bi ini menggantikan posisi fa'il. Ya, karena ia adalah wakil ketua. Apakah lantas ketika ia menggantikan fa'il, ia menjadi ketua? Tidak. Dia tetap wakil ketua, tapi dia menggantikan posisi, ya, duduk di posisi ketua. Dan istilah ini lebih akurat. Kenapa? Karena jika disebut naibul fa'il, maka ia menggantikan fa'il dari segi lafad maupun dari segi makna. Padahal faktanya yang benar maf'ul di sini hanya menggantikan fa'il dari sisi lafad saja. Yakni ia yang semula nasab, ya, yang semula mansub menjadi marfu. Hanya dari sisi lafad saja. Adapun dari sisi makna, maka ia tetap maf'ul bih. Ya, bukan berarti dia menjadi marfu, maka ia menjadi pelaku dari fi'il tersebut, tidak. Maka istilah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh, yang mana ini adalah istilah klasik, istilah yang lebih akurat daripada istilah naibul fa'il. Akan tetapi istilah naibul fa'il ini ringkas, lebih mudah diucapkan. Taqulu min dzalika duriba Zaidun. Rafa'ta Zaidun di annahu maf'ulun lam yusamma fa'iluh. Contohnya, kamu mengatakan Zaid dipukul. Kamu rafa'kan Zaid karena ia Karena ia adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa mithluhu ukrima akhuka. Contoh lainnya, saudaramu dimuliakan. Nah, di sini beliau ingin menunjukkan perubahan setiap fi'il, ya, ketika diubah menjadi bentuk majhul. Ya, contoh di sini ukrima ini berwazan af'ala. Dia fi'il mazid biharfin wahid. Wa kullima Abdullah. Abdullah diajak bicara. Kullima dia asalnya dari wazan fa'ala. Kallama menjadi kullima. Wasighal khatamu, dan cincin itu buat, sigha dibentuk. Ya, sigha ini dari fiil sagha yasughu, maka ia fiil ajwaf. Ajwafnya ajwaf wawi. Ya, yaitu fiil yang mana huruf illahnya berada di tengah. Huruf illahnya berada di tengah. Sagha yasughu, ajwaf wawi. Wabi'al mata'u, dan barang-barang itu dijual. Ini juga fi'il ajwaf, dari asalnya fi'ilnya ba'a yabi'u. Maka ia fi'il ajwaf ya'i. Ya, ajwaf ya'i. Waqis alaih, dan terapkan pada fi'il yang lainnya. Wa idza kana al-fi'lu yata'adda ila maf'ulaini aw aktsar. Jika fi'ilnya ini membutuhkan dua fi'il, membutuhkan dua maf'ul, ya, seperti misalnya zanna atau a'ta, ya, keduanya ini adalah fiil yang membutuhkan dua maf'ul bih. Au aktsar, atau lebih dari itu, seperti a'lama, dia butuh 3 maf'ul bih. Farfa'il awwala wansibits tsaniya wat tsalitsa. Maka maf'ul bih yang pertama ini dirofakkan, dan sisanya yaitu yang kedua dan ketiga dinasabkan. Nahu qaulika u'tiya Zaidun dirhama. Misalnya Zaid diberi 1 dirham. Zaid diberi 1 dirham. Rafa'ta Zaidun li'annahu maf'ulun lam yusamma fa'iluh. Maka kamu rafa'kan Zaid karena ia adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa nasabta dirhamu li'annahu maf'ulun bihi tsanin. Dan kamu nasabkan kata dirham karena ia asalnya adalah maf'ul bih kedua.
Asalnya ya maf'ul bih yang kedua. Wa mithluhu kusiya amrun thauba. Contoh lainnya Amr dipakaikan pakaian. Wa zunna Abdullahi syakhisa, dan Abdullah ini dikira atau disangka ia pergi. Nah, untuk a'ta dan kasa adalah contoh untuk fiil yang ia membutuhkan dua maf'ul bih, akan tetapi keduanya ini, kedua maf'ul bihnya ini bukan berasal dari mubtada khobar. Sedangkan zanna, ya, zanna ini dia membutuhkan dua maf'ul bih, akan tetapi dua maf'ul bihnya ini adalah berasal dari mubtada dan khobar. Maka dari itu beliau sebutkan semuanya sebagai contoh. Ya, yang butuh dua maf'ul bih terbagi menjadi dua kelompok. Dan yang terakhir, wa u'lima Zaidun amrun muqima waqis alaih. Yang terakhir ini adalah contoh untuk fiil yang membutuhkan tiga maf'ul bih sekaligus, yaitu a'lama. Kalau diubah menjadi majhul menjadi u'lima, ya, maka maf'ul bih pertama dia menggantikan posisi fa'il, jadi marfu. Kemudian maf'ul bih kedua dan ketiga tetap dia mansub, tapi posisinya juga bergeser menjadi maf'ul bih pertama dan kedua. Ya. Oh, alima Zaidun amrun muqiman. Zaid diberitahu bahwa Amr sedang bermukim, sedang bermalam. Nah, ini contoh untuk fiil yang membutuhkan tiga maf'ul bih, waqis alaihi, dan terapkan semua ini pada kalimat-kalimat yang lainnya. Ya, semoga bermanfaat. Meskipun singkat ini, jika ada pertanyaan atau kesulitan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab semampunya dengan menggunakan tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.